Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang Python lagi, karena hari ini kita adalah pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Belajar Python lagi khususnya tentang apa? Yaitu kita akan belajar tentang pengenalan variabel di dalam pemrograman Python. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan memahami konsep dan fungsi variabel dalam pemrograman, menjelaskan analogi variabel sebagai sebuah wadah penyimpanan data, membuat dan juga mendeklarasikan dan juga memberi nilai pada variabel di dalam Python. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 3. Sebelum kita masuk ke materi, bisa dibuka dulu websitenya. Websitenya apa Pak? Websitenya programmis.com. Jadi bisa dibuka di laptop kalian masing-masing, atau kalian yang nggak punya laptop, yang nggak dapat komputer, bisa dibuka di HP masing-masing, programmis.com, dan pilih compiler Python. Jadi pastikan websitenya tertulis main.py atau main.py. Kalau sudah dibuka, lanjut kita ke materi langsung. Jadi kenapa sih belajar variabel Python ini penting? Pernah kalian berpikir gimana sih cara game bisa mengingat sebuah skor kita atau skor tertinggi kita? Pernah nggak sih kalian mikir sebuah aplikasi tahu username kalian saat aplikasi tersebut dibuka? Misal Instagram kan ada username-nya. Gimana caranya Instagram tahu username kalian? Terus bagaimana juga kalkulator bisa menyimpan angka pertama yang kalian masukkan, sementara kalkulator menunggu kalian memasukkan angka kedua? Kok bisa nyimpen angka pertama itu gimana? Jadi setiap program kalkulator, aplikasi Instagram, punya cara cerdas untuk mengingat atau menyimpan informasi untuk sementara waktu. Caranya menggunakan yang namanya variabel. Jadi jawabannya adalah variabel. Untuk bisa menyimpan sebuah informasi tadi, skor, nama, angka, dan lain-lain, kita butuh sebuah wadah di dalam kode kita. Jadi wadah ini bisa kita beri nama atau label agar mudah ditemukan lagi. Jadi isi dari wadah ini bisa kita ubah-ubah sesuai kebutuhan program. Jadi di dunia pemrograman, wadah untuk menyimpan data ini kita sebut sebagai variabel. Dan kita akan belajar cara membuat dan menggunakan wadah-wadah ajaib ini di dalam Python. Lanjut. Apa sih variabel itu? Jadi bisa kalian bayangkan variabel adalah kotak penyimpanan. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sebelah kanan, ada sebuah kotak dengan label nama. Jadi Anda bisa memberikan label pada kotak itu atau variabel tersebut. Di contoh di depan, labelnya adalah nama. Dan kalian juga bisa memasukkan sesuatu ke dalam kotak itu, misalnya angka 16 contohnya, atau tulisan Budi atau nilai 85.5. Kalau di contoh di depan, nilainya adalah Budi, Yanto, dan Nona. Jadi ada sebuah variabel, sebuah kotak, sebuah wadah berlabelkan nama yang berisi nilai Budi, Yanto, dan Nona. Sehingga kapanpun Anda butuh isinya, Anda tinggal memanggil nama labelnya. Jadi cuma menuliskan atau mengetik labelnya saja, yaitu nama. Jadi definisi variabel sendiri adalah sebuah nama yang digunakan sebagai penanda untuk merujuk ke sebuah lokasi di memori komputer. Sederhananya, variabel adalah nama yang kita berikan untuk menyimpan sebuah nilai atau data, yang dikenal juga sebagai identifier. Contohnya seperti apa? Bisa dilihat di depan dan bisa kalian coba di website kalian masing-masing.
bisa dituliskan nama sama dengan Andi. Jadi kalian buka programmis.com lagi, terus kalian ketikkan nama sama dengan Andi. Ya, nge-lag. Tunggu sebentar. Jadi ini kalau di run, karena ini nge-lag, bisa tidak nge-lag. Kalau di run akan menampilkan Andi. Jadi wadah di sini yang dimaksud adalah nama dan nilai yang ada di dalamnya adalah nama Andi. Jadi Andi disimpan ke dalam wadah yang berlabel nama. Terus di bawahnya juga umur. Ada wadah yang berlabelkan umur. Ya. Dan di dalam wadah umur tersebut ada nilai 16. Jadi jelas ya. Wadah di sini juga ada penghubungnya, yaitu sama dengan. Jadi sama dengan ini mendefinisikan nilai tersebut. Dan bisa dilihat juga kalau angka tidak pakai tanda petik 2, tapi kalau huruf pakai tanda petik 2. Jadi di dalam Python kita tidak perlu mendeklarasikan tipe variabel secara khusus. Ya, variabel akan otomatis dibuat saat kita pertama kali memberinya nilai. Jadi kita bisa menggunakan tanda sama dengan seperti yang Bapak bilang tadi untuk memasukkan atau memberi nilai ke dalam variabel. Jadi wadah yang berlabelkan A menggunakan sama dengan dan bernilai 100. Jadi ini berarti kita membuat variabel bernama A dan mengisinya dengan objek angka yang disebut integer kalau di dalam Python angka 100. Jadi A diisikan angka 100. Oke. Dan ada juga beberapa aturan penamaan variabel di dalam Python. Jadi nama variabel terdiri dari huruf A sampai Z atau A sampai Z huruf kapital semua. Jadi semua alfabet bisa digunakan. Lalu ada angka 0 sampai 9 dan garis bawah. Jadi simbol yang bisa digunakan hanya garis bawah saja. Jadi tanda tanya, tanda seru itu tidak boleh digunakan, atau strip juga tidak boleh digunakan. Dan nama harus diawali dengan huruf atau garis bawah, tidak boleh diawali dengan angka. Nama variabel juga bersifat case sensitif. Artinya apa? Artinya huruf besar atau kecil dibedakan. Jadi nama dan nama dengan N huruf kapital adalah dua variabel yang berbeda. Jadi jika kalian menggunakan variabel tersebut dan memanggilnya dengan penulisan yang berbeda, Python akan kebingungan dan memanggilnya salah. Jadi nama variabel tidak boleh juga menggunakan kata kunci yang sudah dipakai atau fungsi-fungsi di dalam Python. Misalnya if, for, well, def itu tidak boleh dipakai. Jadi contoh yang benar bisa dilihat di depan. Contoh nama yang benar adalah nilai siswa dengan garis bawah. Jadi nilai garis bawah siswa, nama garis bawah depan, garis bawah umur, data 2. Itu adalah contoh yang benar. Tapi contoh yang salah adalah nilai siswa tapi pakai spasi. Terus nama strip depan, pakai strip itu tidak boleh. 1 garis bawah umur diawali dengan angka itu tidak boleh. Terus for, menggunakan nama for itu tidak boleh karena for adalah kata kunci atau fungsi di dalam Python.
Ada juga beberapa gaya penulisan di dalam Python untuk menuliskan nama variabel. Ada 3, yaitu snake case, camel case, dan Pascal case. Snake case sendiri dipisahkan oleh garis bawah. Ini sangat umum digunakan, contohnya seperti nama, garis bawah of, garis bawah student. Jadi pemisahan suku kata ini menggunakan garis bawah. Lalu camel case, setiap suku kata kecuali suku kata pertama diawali dengan huruf kapital. Maksudnya apa? Jadi name of student, of O-nya besar, huruf kapital, S-nya huruf kapital juga, tapi name masih huruf kecil atau biasa. Lalu yang ketiga adalah Pascal case, mirip seperti yang kedua yaitu camel case, tapi suku kata pertama juga diawali dengan huruf kapital. Jadi name of student, N-nya menggunakan huruf kapital, O-nya menggunakan huruf kapital, dan juga S-nya pakai huruf kapital. Jadi name of student diawali dengan huruf kapital. Jadi di dalam Python kita juga tidak perlu memberitahu tipe data dari sebuah variabel. Python juga cukup pintar untuk mengetahuinya secara otomatis. Bisa mengecek tipe data sebuah variabel menggunakan fungsi tipe. Seperti yang bisa dilihat di depan. Jika kita print type nama, print type umur, print type nilai, print type lulus, maka akan menghasilkan tipe-tipe data yang ada di dalam variabel kalian. Misal, kalau alfabet nanti akan bertuliskan string, kalau angka akan bertuliskan integer, tapi kalau angka desimal akan bertuliskan float, kalau true atau false akan bertuliskan boolean. Jadi itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar banyak hal. Apa aja? Rangkumannya seperti yang bisa kalian lihat di depan. Ada 4. Itu variabel adalah wadah untuk menyimpan data atau nilai. Jadi kalian juga bisa menggunakan tanda sama dengan untuk memberikan nilai ke variabel. Seperti tadi, nama sama dengan Andi. Kalian juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam Python, khususnya dalam aturan penamaan. Jadi diawali dengan huruf atau garis bawah, jangan pakai spasi atau simbol-simbol aneh. Dan jangan juga menggunakan for, if, while, def, karena itu adalah kata kunci atau fungsi di dalam Python. Dan kalian harus memilih gaya penulisan yang konsisten, seperti snake case tadi, atau camel case atau Pascal case, dan juga gunakan nama yang deskriptif. Jadi itu untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran ini sangat berguna bagi kalian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan.